Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sama ya, rasakan seperti mana yang saya rasakan, dimana beberapa hari ini cuaca itu cukup panas. Nah kalau orang Jawa bilang itu katanya ini musim tumbuk. Musim tumbuk itu bulan 10 tanggal 10 ya, itu kan apa ya, puncaknya panas gitu ya, kata orang itu seperti itu. Nah cuma teman-teman, dengan panas pengap seperti ini kan tandanya mau musim penghujan, dimana angin itu juga sudah mulai bergeser ya, dan ini adalah waktunya untuk teman-teman peternak itu panen raya gitu ya. Jadi menjelang panen raya ini ya, berkahnya para peternak murai batu. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Setiap saya bikin konten dan ada burung ini ya, teman-teman itu kan tahu kalau burung ini usianya masih sangat muda. Burung ini umurnya masih 10 bulan teman-teman ya. Tetapi dia mempunyai vokal yang keras. Kalau kita lihat di pakemnya ya, Katurangan, ini burung ini udah nggak masuk kriteria untuk Katurangan bagus. Dimana burung ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, burungnya pendek, ekornya pendek, bulat gitu ya. Kayak burung betina. Dia dari paruhnya, dia juga nggak panjang tebal atas bawah merit juga enggak gitu ya. Tetapi memang harus diakui dia punya power yang kenceng. Suara itu bisa keras seperti itu, gimana Om Sanda rawatannya, settingnya gimana? Kalau soal settingannya kan sering ya, udah aku bikinkan video. Jadi begini teman-teman, ya kalau teman-teman menanyakan kok dia bisa seperti itu, ya saya akan menjawab bahwa itu sudah jatah dia. Artinya apa? Ini juga berhubungan dengan terah, dengan indukannya. Oke ya, dia punya suara sekencang itu ya karena ada darah dari indukannya. Dan itu sudah jatah dari Yang Maha Kuasa. Nah, tetapi begini teman-teman, supaya volume itu kencang dan tidak ada penurunan kualitas suara, tugas kita sebagai pemilik adalah merawatnya, menjaga supaya kualitas itu tidak nurun. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau dilihat dia, ini kan powernya kencang. Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa suara itu udah pecah. Gitu ya. Ini belum pecah. Ini masih muda. Artinya apa? Masih ada pertumbuhan lagi. Ya. Saat nanti dia mentok pertumbuhan. Pertumbuhan bukan hanya mentalnya, karakternya, fisiknya. Volume juga begitu, teman-teman. Kalau saya amati, kenapa saya katakan tadi dia belum pecah? Karena di beberapa suara, ya, materi yang dia keluarkan itu ada yang belum teteh. Artinya masih ada nyangkut-nyangkut lah teman-teman. Nah itulah yang belum pecah. Yang dikatakan belum pecah itu seperti itu. Oke ya. Nah teman-teman, sekarang kalau teman-teman mempunyai burung yang powernya itu nggak sekencang ini, ya, terus teman-teman kan akhirnya ada upaya dan pengennya burung bisa powernya kencang. Seperti mana yang saya katakan tadi, itu sudah jatahnya ya. Nah sekarang itu yang terpenting teman-teman adalah bagaimana menjaga supaya tidak ada masalah di burung itu untuk urusan suaranya. Jangan sampai kualitas volume itu menurun. Nah apa-apa aja yang perlu kita jaga. Soal makan dan juga rawatan. Makan itu apa aja yang bikin
kualitas itu akhirnya menurun. Ya, seperti mana kroto. Nah, kroto itu ya, kalau kroto nggak bagus, teman-teman kasih, saya pastikan kualitas pasti akan nurun. Walaupun itu tidak tercapai dalam 1-2 hari, seminggu 2 minggu. Itu nanti ya seiring waktu nanti pasti suara itu akan lebih mendem lagi, serak, parau, hilang. Kalau pemberian krotonya kurang bagus. Maka ya alasannya kenapa kroto itu harus kita pilih ya. Terus kita harus pastikan betul-betul kalau kroto itu betul-betul baru. Itu maksudnya teman-teman ya, supaya dia nggak kena serak gitu ya. Nah sekarang untuk selain kroto, jangkrik. Jangkrik itu juga perlu kita rawat sebelum kita berikan ke burung. Paling tidak semalam lah ya, ngerawatnya semalam. Jadi kita beli sore, jangan langsung dikasih ke burung, kita kasih makan dulu jangkrik itu, biar kotoran-kotoran yang dia makan ya, mungkin kan di tempat penjualnya nggak sebagus kita rawat ya. Di situ ada tray, telat makan, akhirnya dia makan traynya ya. Tray itu kan kardus, nah itu jelas bahan kimia, akhirnya itu juga bisa buat burung serak. Maka harus kita rawat dulu ya, tempatnya juga harus bersih. Kita kasih ya, kasih makanan seperti mana, daun-daunan atau buah-buahan gitu ya. Terus jangkrik itu saat kita kasih ke burung, usahakan jangkrik baru yang jadi gini, saya menemukan di beberapa sekolahan ada yang akhirnya ini jadi masalah, yaitu karena dia rawat burung itu banyak, dia pitiling dulu ya, dia eksekusi kakinya dulu, kepalanya dulu, taruh di satu cepuk atau tempat yang akhirnya ini prosesnya kan lama, numpuk di situ, terus berair, campurlah kotoran itu ya, akhirnya itulah yang bikin burung jadi serak ya. Itu saya amati di beberapa masalah di sekolahan dan juga di perawat-perawat yang dia punya banyak burung gitu ya, dia ngerawat banyak burung. Oke, terus ulat kandang. Ulat kandang itu ya, walaupun sekarang itu sudah banyak yang membudidaya, artinya tidak dipanen di kotoran ayam ya. Tetapi teman-teman, kalau tempatnya itu nggak benar juga ya, jadi cepuk-cepuk biasa yang nggak ada saringannya, nanti karena dia hidup kan ya, dia pasti akan buang kotoran, dan kotoran itu akan menumpuk di situ. Kan nepung itu ya, kayak debu begitu ya kotorannya. Terus akhirnya kemakan burung. Nah, itu pasti akan menyebabkan burung kualitasnya untuk suara itu menurun. Gitu ya, untuk pakan. Nah, terus untuk rawatan, penjemuran terlalu lama. Maka solusi untuk burung ini kan penjemurannya walaupun lama itu dikerodong. Kalau langsung terpapar sinar matahari, saya pastikan juga dia akan kualitasnya menurun. Gitu ya. Mandi. Mandi itu kalau tidak ada masalah di burung ya, ini juga kan banyak yang nanya, Om Sanda gimana kalau burung saya itu dimandikan malam aja gitu ya, yang artinya seolah-olah mandi malam itu menjadi standar untuk perawatan dia, dimana burung itu sebenarnya tidak ada masalah. Itu kita hindari ya. Kalau mandi sore sih nggak masalah teman-teman ya, burung masih bisa beradaptasi dengan cuaca dinginnya. Tetapi kalau udah mandi malam, ya itu memang kan untuk ngedropin burung, pengertiannya seperti itu, untuk meredam di mana kalau burung itu ada masalah, terlalu birahi dan terlalu emosi. Terus mandi itu jangan disemprot. Ya logikanya kan ketemu, kalau mandi itu disemprot, masuklah hidung atau dia sampai ke sedak, pasti itu akan jadi masalah di burungnya. Gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada mungkin masalah, ada janggal nih di rasa ya, kok burungnya tiba-tiba serak.
Ya itu cepet-cepet aja ditangani. Jangan berlarut-larut. Kalau burungnya sakit, ya cepat diobati. Kalau burung itu terserang parasit, ya cepat juga dibasmi parasitnya. Jangan berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut, nanti pasti akan berdampak lebih. Seperti mana pita suara yang bermasalah. Kan ada itu ya, burung kok serak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kan juga banyak gitu ya. Om, saya gimana caranya mengatasi burung serak seperti ini? Ini burung saya kok jadi batuk begini, burung saya kok jadi parau, burung saya kok cekik dan sebagainya. Ya solusinya yang memberikan obat ya untuk menyembuhkan. Tetapi kalau masalah itu cukup lama, artinya itu juga akan merusak kan ya. Kalau sudah rusak pita suaranya, walaupun diobati, ya diobati sakitnya. Tetapi untuk kerusakan ini kayaknya untuk recovery-nya ini yang agak sulit, teman-teman. Jadi usahakan kalau burungnya kelihatan ada masalah, segera ditangani. Kalau dia sakit, segera diobati. Gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya rasa sekarang teman-teman udah paham kenapa volumenya sudah sekencang itu. Ya kan? Ya teman-teman, sekarang kalaupun tidak mempunyai burung yang powernya kencang, teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman juga jangan ambisi. Gitu ya. Ya kalau teman-teman ambisi, anggap aja seperti mana manusia. Kita ini kan punya tipe suara, nadanya gitu ya, terus tinggi tidaknya, itu sudah ada jatahnya. Kalau bisa meminta dan bisa diproses, ya, teman-teman kan tahu ya, ada beberapa artis juga yang suaranya pengennya jadi cewek, tetapi juga suaranya tetap cowok, walaupun fisiknya udah jadi cewek. Begitu juga kayak saya nih teman-teman, saya ini pengen vokal saya itu kayak Judika. Wah, bisa nyanyi itu nadanya tinggi. Wah, bisa mengalun-alun gitu. Kalau itu bisa diupayakan, saya maunya seperti itu. Toh itu kita tahu juga nggak bisa diupayakan. Burung juga seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ambisi. Kalau memang burung kita ya pada umumnya vokalnya atau power suaranya ini tadi pada umumnya burung murai batu, ya berarti yang perlu kita kejar performnya dong, ya kan? Durasinya, materinya, itu yang perlu kita kejar. Kalau kita pengen gali lagi di tingkatan volume di burung kita, ya caranya jaga kualitas rawatan, gitu ya. Supaya, ya itu kan tugas kita, supaya nanti burung itu kualitas suaranya itu tidak menurun. Ya kalau manusia itu, kalau vokalis kan pasti akan menghindari hal-hal yang bikin suaranya jadi serak gitu ya. Burung juga seperti itu. Gitu teman-teman ya. Ingat tuh tadi yang saya bilang. Kenapa dia keras? Satu, memang dia sudah jatahnya. Artinya itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Dua, karena ada turunan dari indukannya. Tiga, karena saya menjaga rawatan saya untuk menjaga kualitas volume burung saya. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.